Cari yang pengantin prianya ada, Bu? Hola netizen yang tercinta. Sebuah video berisi tayangan seorang istri memergoki suaminya menikah lagi di Medan viral. Wanita tersebut memergoki suaminya saat melangsungkan acara pernikahan dengan wanita lain di Medan. Sang istri sah sendiri berasal dari Tangerang, Banten. Momen ketika wanita itu memergoki suaminya menikah lagi direkam sendiri olehnya. Dan kini rekaman itu beredar luas di media sosial. Tampak dalam video tersebut si istri sah mendatangi sebuah rumah tempat suaminya menikahi wanita lain. Situasi di dalam rumah tersebut saat itu tengah ramai tamu undangan dari pihak keluarga. Akan tetapi dengan sikap yang santai, tenang dan sopan, si istri sah kemudian bertanya kepada salah satu keluarga soal keberadaan mempelai pria. Pengantin wanita yang sebelumnya berada di lantai 1 tiba-tiba naik ke lantai 2 untuk menemui pengantin pria. Belum diketahui apakah pengantin wanita mengetahui pria yang menikahinya sudah mempunyai istri atau belum. Salah satu anggota keluarga kemudian menanyakan asal wanita yang merekam video itu. Perekam kemudian menyebut bahwa ia berasal dari Tangerang, Banten. Sementara itu, seorang pria kemudian turun dari lantai 2 dan meminta perekam untuk naik ke atas. Setibanya di lantai 2, benar saja bahwa mempelai pria yang melangsungkan pernikahan di rumah itu adalah suaminya. Terlihat dalam video itu sang suami mengenakan setelan jas dengan rapi. Di sana juga terlihat seorang wanita yang tidak lain adalah wanita yang baru saja dinikahi oleh suaminya. Dengan santai tanpa emosi sedikit pun, si perekam kemudian mengucapkan selamat kepada pasangan pengantin itu. Momen istri memergoki suami menikah lagi itu terjadi di Jalan Titipapan, Kelurahan Sesi Kambing, Kecamatan Petisah, Kota Medan pada Jumat 27 Oktober 2023. Kini pernikahan tersebut sudah dilaporkan ke Polrestabes Medan pada hari yang sama. Assalamualaikum. Cari yang pengantin prianya ada, Bu? Oh, ada kamar mandi. Maaf ya, saya tunggu sini ya. Iya. Dari mana nih? Dari Tangerang, Bu. Ya, maaf ya, saya permisi ya. Maaf. Di mana? Hebat sekali. Stop, no. Saya laporin ya ke polisi. Selamat ya, semoga hidup bahagia. Video yang memperlihatkan momen istri sah memergoki suami menikah lagi dengan wanita lain itu pun kini viral di media sosial. Tidak sedikit dari netizen yang terhormat yang memuji kesabaran dan ketenangan si istri sah selama memergoki suaminya itu. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Dari video ini ada dua sisi yang menarik untuk dibahas. Yang pertama dari sisi si wanita, si istri yang terbang jauh-jauh dari Tangerang ke Medan untuk membuktikan kecurigaan selama ini bahwa dia tidak suzon. Dan ini menjadi pembuktian yang valid, yang absah, yang telak. Suaminya telah menikah lagi dan itu masih jelas backgroundnya ada nama mempelai. Meskipun berusaha tegar, berusaha tenang, emosinya dia kontrol, tapi mungkin di dalam hatinya sudah hancur, dan karena saking hancurnya itu sehingga nothing tulus. Jadi dia sudah siap kehilangan segala-galanya, meskipun tindakannya mendatangi kediaman mempelai si wanitanya di Medan ini mungkin hanya untuk membuktikan saja bahwa itu menjadi bukti yang kuat. Dan secara pidana si suaminya bisa dilaporkan melakukan perzinahan, pernikahan
tanpa seizin istri sahnya. Itu tindakan pidana. Dan kalau itu dilakukan, tentu akan berdampak kepada ya keluarganya. Dan mungkin si istri sudah siap kalau dia lakukan itu. Kalaupun tidak dia lakukan, dia tidak melakukan pengaduan ke pihak yang berwajib, tapi rumah tangganya sudah hancur. Dan mungkin dia sudah siap untuk itu. Hanya ingin meyakinkan, memastikan, dan itu ada kepuasan bahwa dia menangkap basah suaminya yang telah menikah lagi. Bukan untuk mempertahankan rumah tangganya. Kalau untuk mempertahankan rumah tangganya, dia tidak akan melakukan tindakan seperti ini. Itu dugaan aku. Jadi terlepas dari banyak simpati dari netizen bahwa si Mbak ini begitu tegar, begitu kuat, ya mungkin dia berusaha untuk tegar, berusaha untuk mengontrol emosinya, tidak meledak, tidak mencakar si mempelai wanitanya atau si suaminya. Tapi karena itu sudah hancur hatinya. Dia makanya sudah tidak ada lagi yang dia pertahankan, nothing tulus. Nah sekarang kebayang laki-lakinya dong, serba salah, mati kutu dengan yang baru bagaimana. Entah dia jujur bahwa dia punya istri, entah dia berbohong ngaku duda, wallahu alam. Hanya mereka yang tahu. Tapi faktanya dengan kejadian begini, hancur sudah. Rencana apapun yang dia lakukan berantakan. Kalaupun tidak dilaporkan ke polisi, dia tidak harus menghadapi proses hukum, tapi sudah hancur dia. Reputasinya, nama baiknya, di mata mertua barunya, di mata keluarga yang barunya, udah hancur. Apalagi di mata keluarganya yang lama, sudah nggak dipandang lagi. Jadi berantakan semuanya loose. Jadi semuanya kalah. Mungkin orang berpikir istrinya yang dari Tangerang itu menang. Oh enggak, itu kalah juga. Sama-sama semuanya kalah. Termasuk istri barunya juga, itu kalah juga. Jadi untuk kaum laki-laki, ingat, wanita itu punya naluri, punya insting yang kuat. Meskipun tidak ada jejak-jejak, tidak ada tanda-tanda yang kalian tinggalkan, tapi naluri wanita, naluri istri itu tidak bisa dibohongi. Kalau sampai ketangkap basah kayak begini, itu artinya kamu mainnya kurang jauh, Mas Bro. Harus belajar dulu kepada senior. Nah, itu bercanda. Tapi ya tragis lah. Dan kasus begini itu bukan satu dua, banyak. Hanya tidak semuanya diekspos, tidak semuanya diangkat ke media sosial. Pada kenyataannya banyak. Bahkan ada yang konyol lagi. Ada orang yang memanfaatkan momentum musim haji, dia menikah lagi. Jadi alasan kepada istrinya, kepada keluarganya, dia akan pergi naik haji. Jadi dilakukanlah selamatan seperti umumnya orang yang mau naik haji. Tapi dia minta satu hal, dia tidak ingin ada orang yang ngantar kepergiannya. Begitu pulang haji, orang lain pada pulang, dia juga pulang. Padahal ternyata dia tidak pergi naik haji, tapi dia menikah lagi di kampung lain. Akhirnya itu kebongkar juga. Jadi kaum laki-laki jangan anggap remeh kaum wanita. Insting mereka kuat. Jadi kalau mau nakal, yang rapih dong, jangan meninggalkan jejak. Di sini saya cuma mau menguatkan hati para perempuan yang ada di dunia ini. Saya pikir yang namanya Wonder Woman itu cuman ada di bioskop kesayangan Anda, cuman ada di box office doang. Ternyata di dunia nyata juga ada. Ini kejadiannya baru tadi viral. Saya buka TikTok sempat tadi pagi, terus barusan saya buka TikTok lagi, dan ternyata PT-nya masih seliweran di beranda saya terkait tentang mbak-mbak yang dari Tangerang jauh-jauh ke Medan datang ke kota orang demi memergoki suaminya yang nikah lagi dan memastikan itu benar-benar terjadi atau enggak. Dan ketika datang ke rumah tersebut sambil mengucapkan assalamualaikum dengan memiliki attitude yang baik, bertamu ke rumah orang, bertanya apakah ada orang di sini yang bernama Arif, dan ternyata yang punya rumah iya ada. Beliau ada di atas. Boleh saya bertemu? Boleh. Mungkin yang punya rumah belum tahu bahwa itu bini tuanya si Arif ini. Kalau nggak salah namanya Arif ya. Kalau salah nih, kalau nggak salah. Tapi kalau salah kasih tahu saya ya namanya siapa. Pokoknya pasti adalah seliweran di beranda kalian nih, yang lagi rame banget kan. Seorang istri memergoki suaminya nikah lagi, yang jauh-jauh datang dari Tangerang ke Medan demi memastikan hal tersebut. Dan ternyata benar. Ketika pas ke atas itu suaminya. Saya benar-benar kayak speechless dan salut aja. Dia rela jauh-jauh dari kota Tangerang ke Medan cuma demi hal yang beginian. Kalau menurut saya sih, kalau udah tahu seperti itu, ngapain dibela-belain, ngapain diliatin, bila ujung-ujungnya menyakiti, meminum pil pahit gitu kan.
Mbak, harusnya Mbak punya slogan dong, Mbak. Biasa kan kalau di sekolahan tuh ada tuh terpampang nyata di tembok kalau buang sampah itu pada tempatnya. Jadi kalau sampah udah dibuang, ya kan, jangan dicari lagi sampah yang paling bau busuk, karena itu mengganggu kita, Mbak. Terutama bagi Mbak, mengganggu fisik Mbak, mental Mbak, perasaan Mbak, hati Mbak, segalanya yang ada di diri Mbak. Ngapain dicari kalau udah tahu? Buang aja sampah pada tempatnya. Itu tuh udah paling bagus kalau menurut saya. Dan ketika bertemu sama suaminya di lantai 2 di rumah si madunya, si mbaknya ini, bisa dibilang madu lah ya, karena udah menikah sama suami. Dia ngucapin selamat sama suaminya, selamat menempuh hidup baru. Cuman di sini yang paling saya buat ngakak itu ujung-ujungnya. Ini paling pinter banget, datang dari depan rumah dengan mulus gitu. Siapa yang bertemu dong? Nah, ketika pas di atas selamat menempuh hidup baru, saya laporin ke polisi. Langsung kena mental tuh suami.